Ada sebuah proyek nasional raksasa yang sedang digulirkan. Tujuannya untuk mengubah ekonomi di desa-desa seluruh Indonesia. Namanya Koperasi Merah Putih. Tapi pertanyaannya, apakah ini bakal jadi harapan baru atau justru jadi bahaya yang mengancam? Yuk kita bedah lebih dalam dari konsepnya yang ideal sampai risiko nyata di lapangan. Skala proyek ini nggak main-main. Pemerintah menargetkan mau membangun 80.000 unit Koperasi Merah Putih atau kita sebut aja KMP di seluruh Indonesia. Dan target waktunya luar biasa ambisius. Semuanya harus selesai pada Maret 2026. Ini jelas pertaruhan yang sangat besar buat ekonomi desa. Kalau kita lihat konsepnya di atas kertas ya, kedengarannya bagus banget. Visi pemerintah itu mau mengubah koperasi desa dari yang tadinya cuma fokus simpan pinjam, jadi sebuah pusat bisnis yang modern dan terintegrasi. Semuanya demi mengangkat kesejahteraan warga dengan semangat gotong royong. Nah, yang bikin KMP ini unik adalah cakupan bisnisnya. Setiap unit itu wajib loh mengelola 7 jenis usaha sekaligus. Mulai dari apotek dan klinik, distribusi sembako, sampai jasa logistik dan gudang pendingin. Komprehensif banget kan? Tapi di sisi lain, ini juga yang bikin jadi, sangat kompleks pengelolaannya. Oke, idenya besar, cakupannya luas. Tapi, pertanyaan paling mendasarnya duitnya dari mana? Buat bangun puluhan ribu unit yang biayanya miliaran rupiah per unit ini, sumber dananya dari mana? Nah, disinilah kita mulai masuk ke inti persoalan yang jadi perdebatan panas di tingkat desa. Dan inilah jawabannya yang ternyata jadi sumber masalahnya. Proyek ini bukan didanai pakai anggaran baru, tapi lewat pemotongan langsung dari dana desa. Iya, dana desa. Dana yang selama ini jadi andalan desa buat bangun jalan, irigasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Angkanya juga nggak main-main. Secara nasional, ada 58,03% dari total dana desa, atau kalau dirupiahkan sekitar 34,57 triliun, yang wajib dipakai buat bayar cicilan pinjaman ke Bank Himbara. Pinjaman ini yang dipakai buat bangun gedung KMP. Jadi intinya, desa seolah-olah dipaksa ngutang untuk proyek yang datangnya dari pusat. Biar lebih kebayang dampaknya, kita lihat contoh nyata deh. Desa Senggigi di Nusa Tenggara Barat. Dana desa mereka yang tadinya 1,3 miliar rupiah, anjlok jadi cuma 365 juta rupiah di tahun 2026 setelah dipotong buat KMP. Ini pemangkasan lebih dari 70%. Drastis banget. Suara dari kepala desa Senggigi ini sebetulnya mewakili keresahan ribuan desa lainnya. Dengan sisa dana sekecil itu, gimana caranya mau lanjutin bangun jalan, benerin irigasi, atau jalanin program buat anak-anak? Prioritas pembangunan desa yang penting, ya terpaksa minggir. Oke, jadi masalahnya bukan cuma soal anggaran yang kepotong ya. Kebijakan KMP ini punya potensi menciptakan efek domino, yang risikonya bisa menjalar kemana-mana. Ada risiko ekonomi, sosial, bahkan tata kelola. Yuk kita urai satu persatu. Risiko pertama adalah ancaman langsung buat usaha-usaha kecil yang udah ada di desa. Coba bayangkan, tiba-tiba muncul satu toko modern besar yang disubsidi pemerintah. Terus gimana nasib warung-warung kelontong kecil milik warga yang selama ini jadi sumber penghidupan mereka? Dan kekhawatiran ini bukan isapan jempol loh. Seorang peneliti dari KPPOD menegaskan hal ini. KMP dengan modal dan fasilitas yang lebih unggul bisa menciptakan persaingan yang nggak seimbang. Bukannya membantu, malah bisa mematikan usaha mikro milik masyarakat sendiri. Resiko berikutnya ini geser ke ranah sosial, konflik lahan. Tentu aja bangun puluhan ribu gedung baru itu butuh tanah kan? Nah, masalahnya muncul waktu tanah yang dipilih itu ternyata ruang publik yang penting buat warga. Misalnya lapangan. Potensi konflik langsung kelihatan di depan mata. Dan ini bukan cuma teori. Udah kejadian di mana-mana. Di Kediri, Lamongan, Wonogiri, sampai Pati, warga sampai turun ke jalan. Mereka protes karena lapangan sepak bola, satu-satunya tempat mereka kumpul dan berolahraga, mau diubah jadi gedung KMP. Ini sinyal penolakan yang kuat banget dari bawah. Risiko ketiga, dan ini mungkin yang paling mendasar, adalah soal cara implementasinya. Proyek ini pendekatannya top-down, alias instruksi dari pusat ke daerah. Padahal, sejarah sudah membuktikan, model yang seragam kayak gini seringkali gagal karena nggak sesuai sama kebutuhan dan kondisi lokal yang beda-beda. Di sini kita bisa lihat bedanya. KMP itu dipaksakan dari atas, satu model buat semua desa. Beda banget sama BUMDes yang idealnya tumbuh dari bawah, sesuai potensi dan kemauan warga lokal. Pertanyaannya jadi, jangan-jangan KMP ini cuma akan mengulang kegagalan proyek-proyek top-down di masa lalu? Ini juga pertanyaan penting soal kapasitas sumber daya manusianya. Mengelola 7 unit bisnis yang beda-beda, dari apotek sampai logistik, itu butuh keahlian khusus loh.
Apa iya perangkat desa yang fokusnya di administrasi pemerintahan punya kemampuan buat menjalankan bisnis sekompleks ini? Oke, setelah kita bedah risikonya, kita nggak berhenti dikritik aja. Penting juga buat mikirin solusinya. Gimana caranya kebijakan ini bisa diperbaiki biar nggak jadi masalah baru? Paling nggak, ada 3 langkah perbaikan yang bisa dipertimbangkan. Pertama, jangan buru-buru. Lakukan dulu proyek percontohan di beberapa daerah buat diuji coba. Kedua, skema pendanaannya harus diubah. Jangan korbankan dana desa. Dan yang ketiga, percayakan sama inisiatif lokal. Perkuat BUMDes yang sudah ada dan terbukti jalan, jangan paksakan model baru dari atas. Pada akhirnya, proyek ini ada di persimpangan jalan. Niat baik aja ternyata nggak cukup kalau eksekusinya nggak hati-hati dan nggak melibatkan warga. Harapan bisa dengan mudah berubah jadi bencana kebijakan. Nah, sekarang giliran Anda. Menurut Anda, KMP ini bakal jadi solusi atau malah jadi masalah baru? Kalau Anda mau terus dapat analisis mendalam tentang isu-isu penting seperti ini, pastikan Anda mengikuti kami di InfoPoint. Terima kasih sudah menyimak.